Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saat ini kita kembali memuji menyembah Tuhan di dalam program Voice of Hope, Suara Pengharapan. Kami percaya saat ini Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita dan Dia rindu untuk mendengarkan pujian penyembahan dari anak-anaknya. Amin. Apapun keberadaan kita saat-saat ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi setiap kita. Amin. Walau seringkali banyak hal yang membuat kita merasa tertekan, merasa berat menghadapi kehidupan ini, tapi percaya dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Dalam hadiratnya ada kemenangan, dalam hadiratnya ada sukacita. Amin. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, bukan tetap menyembah-Mu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan ku tahu ku tak sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api-Mu, Yesus kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai sandar pada kekuatan-Mu dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, dan ku tahu ku tak sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam hatiku. Tuhan kan menyembahmu. Kami tak menyembah Engkau, Yesus, kan dengan kuatku, kan dengan hebatku, tapi oleh kasih karuniamu. Bapak, apapun keberadaan kami saat ini, kami tahu Engkau Tuhan yang berperkara tengah-tengah setiap kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Sekalipun kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, sekalipun kami tidak mendapatkan apa yang kami harapkan, tapi kami tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kami. Mari biarlah puji dan penyembahan kami yang sangat jauh dari sempurna ini boleh memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami percaya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan juga kami akan mendengar kesaksian yang akan menguatkan setiap kami. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, satu hal yang luar biasa, kembali kita boleh berjumpa di dalam Voice of Hope, suara pengharapan. Dan tetap percaya dan tetap berharap pada Tuhan, apapun keberadaan kita di dalam Tuhan, pengharapannya penuh dengan kepastian. Amin. Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini, yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-71. Demikianlah bunyinya. Saya bacakan dalam terjemahan baru. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Wow, satu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Sangat jarang orang yang berada dalam masalah persoalan kehidupan dan dia mengatakan inilah hal yang baik, hal yang luar biasa buat hidupnya. Seringkali kalau orang mengalami masalah persoalan dalam kehidupannya, yang terjadi adalah respon kita, seringkali kita bersungut-sungut, kita berkeluh kesah, kita mencari kambing hitam, dan juga kita bingung apa yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Dan seringkali kita jatuh ke dalam yang namanya satu masa-masa kita berputus asa, kita merasa lelah, kita merasa capek, dan kita merasa sepertinya kita mau menyerah, sepertinya tidak ada harapan lagi. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini justru menyatakan sebaliknya. Pada saat pemazmur merasa tertindas, di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa pada saat pemazmur dihukum dan dia merasa bahwa hukuman itu layak dia terima, hukuman itu berasal dari Tuhan sendiri, justru dia mengatakan itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, milikilah respon seperti pemazmur. Pada saat kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan apapun dalam kehidupan kita, justru jadikan ini sebuah kesempatan, sebuah momen yang luar biasa untuk apa? Belajar lebih dekat lagi dengan Tuhan, belajar lebih intim lagi dengan Tuhan, belajar lebih mengenal Tuhan. Bukankah Ayub pada saat dia mengalami aniaya, persoalan, penderitaan yang seharusnya tidak dia derita, di akhirnya dia mengatakan kepada Tuhan bahwa dari kata oranglah aku mendengar tentang Tuhan, tetapi saat ini sekarang aku melihat Tuhan sendiri. Inilah respon yang terbaik yang harus kita miliki hari-hari ini. Saudara, namanya orang hidup, namanya orang yang masih bernafas, tidak ada yang lepas dari masalah, tidak ada yang lepas dari persoalan, tidak ada yang lepas dari sakit penyakit, tidak ada yang lepas dari pergumulan. Tetapi kita bisa punya respon yang tepat. Justru dalam masalah, persoalan, sakit penyakit, kita justru mendekat
dekat kepada Tuhan, lebih intim lagi, belajar lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih mengenal pribadi melalui pembacaan firman-Nya. Dan itu yang hari ini dialami oleh seorang sahabat saya, Evangelis Stephen, di mana justru saat-saat dia mengalami masa-masa kritis karena terpapar pandemi COVID-19 dengan varian yang baru. Justru saat itulah dia lebih dekat lagi dengan Tuhan. Justru saat itulah dia lebih lagi mencari wajah Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan. Satu hal yang luar biasa, respon yang tepat. Hari-hari ini, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, saya yakin tidak ada orang yang lepas bebas dari masalah. Pasti ada masalah, pasti ada pergumulan, persoalan sakit penyakit. Tetapi kita bisa memiliki respon yang tepat, yaitu untuk belajar mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam setiap apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Karena apa? Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu pengasih, Dia panjang sabar, kasih setianya luar biasa buat saudara dan saya. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan jawab doa kita, pasti Tuhan lindungi kita, pasti Tuhan sertai kita. Kalau Dia sendiri, Tuhan mau berinkarnasi menjadi manusia dalam diri pribadi Yesus Kristus, yang seorang tidak berdosa tapi dibuat berdosa, seorang yang benar tetapi harus menanggung kutuk kita, menderita aniaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi Dia buktikan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Tidak hanya bangkit, Dia teguhkan iman murid-muridnya, Dia naik ke surga, Dia memberikan Roh yang kudus. Bahkan Dia berjanji Dia akan jemput saudara dan saya. Dan hari-hari ini kita dalam masa penantian yang semakin lama semakin dekat untuk Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu di masa-masa ini belajar mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Bukan melalui berkat-berkat saja Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bukan melalui mujizat-mujizat saja, bukan. Tetapi justru melalui masalah, persoalan kehidupan, pergumulan kehidupan setiap kita. Percaya ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang mengulurkan tangannya buat Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, buat setiap kita. Tuhan yang akan memegang tangan kita. Amin. Mari sama-sama kita saksikan kesaksian yang luar biasa ini, yang saya yakin akan memberkati saudara dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, nama saya Stephen. Saya ingin menyaksikan pertolongan Tuhan saat saya kena COVID-19. Pada tanggal 2 Juli, saya vaksinasi yang pertama. Nah, hari Jumat itu habis vaksin. Sebelum vaksin itu mungkin saya lagi kelayapan, saya kepingin, kepala saya pusing, saya mau minum kopi dulu karena kebiasaan kalau pagi nggak ngopi kepala saya pusing. Saya ngopi di sebelah warung puskesmas tersebut. Nah, selesai vaksin, hari Rabu saya mulai ngalamin demam, badan saya meriang. Saya pikir sakit kepala biasa, sakit biasa, meriang biasa. Saya minum obat Ultraflu, sembuh. Besoknya di Kamis meriang lagi, plus sakit kepala. Tapi tetap saya cuek, saya minum lagi Ultraflu, hilang lagi, sembuh. Hari Kamis, hari Jumat, nah mulai lebih parah lagi, pusing, hidung tersumbat. Saya minta kerokan sama istri saya, kerokin, mungkin demam biasa. Minum obat lagi, sudah enakan. Nah, malamnya kumat lagi, badan gak enak lagi. Besok pagi hari Sabtu, saya swab antigen, dinyatakan positif COVID-19. Ya sudah, karena nggak ada gejala-gejala yang lain, saya isoman di rumah, sambil saya beli obat di apotek sesuai dengan karena saudara saya juga ada yang kena COVID, saya diberikan obat, diberikan resep yang sama itu. Habis itu minum obat, kondisi tidak semakin baik. Hari Minggu, Senin, Selasa itu benar-benar kepala pusing, badan sakit semua, nggak bisa tidur. Tapi
saya menghadapinya ya antara takut dan tidak takut gitu. Kalau malam biasa kalau tidur itu lampu saya matikan. Nah, tapi karena saya tidur sendirian, gelap, nggak enak gitu. Perasaan kok beda gitu, ada intimidasi, ketakutan. Padahal biasanya saya kalau gitu-gitu saya nggak takut gitu. Tapi ini kenapa saya takut? Terpaksa lampu saya menyalakan. Berhubung lampu saya nyalakan, nggak bisa tidur karena juga pusing, sakit kepala, meriang, badan sakit semua, hidung buntu dari satu. Udah nggak tahan selama 3 hari itu saya bener-bener tidak tahan sekali dengan sakit yang luar biasa. Saya ngambil satu keputusan. Saya berdoa. Kemarin saya cuekin, saya cuma buat bercandaan. Sakit COVID itu buat candaan, saya telepon sana, WA sana gitu. Tapi pas 3 hari itu saya benar-benar mengalami namanya sakit yang luar biasa seperti itu. Saya putus, pas saat itu ada perasaan putus asa. Aduh, saya ambil keputusan. Saya bangun dari tempat tidur, saya memuji Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Nah, di saat-saat seperti itu, saat-saat saya lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih satu penglihatan. Papa saya sudah meninggal, mama saya sudah meninggal. Terus ketemu pendeta, salah satu pendeta yang cukup terkenal, dan saya juga biasa dulu ibadah di tempatnya. Tiba-tiba mereka berempat ketemu. Mereka pakai baju putih-putih gitu. Pendeta ini sama papa saya ngobrol-ngobrol. Saya heran, padahal papa saya, mama saya nggak kenal sama sekali sama pendeta itu. Boro-boro kenal, boro-boro tahu, nggak kenal sama sekali. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol di situ, terus ketawa-ketawa gitu. Aduh, saya mendapat satu penglihatan seperti itu. Saat saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan beri saya kesempatan kedua Tuhan. Saya mau menemenin istri saya, anak-anak saya dulu Tuhan. Saya nggak mau Engkau panggil dulu Tuhan. Beri kesempatan saya kedua Tuhan. Saya ngomong begitu sama Tuhan. Tiba-tiba saat saya berbicara seperti itu, tiba-tiba ada satu kekuatan, mengalir sesuatu dari ke tubuh saya, mengalir, dan saya merasakan satu damai sejahtera. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya benar-benar ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau dalam kesempatan kedua ini Tuhan, saya mau benar-benar hidup untuk Engkau. Saya benar-benar mau hidup berkenan kepadamu Tuhan. Saya mau menyenangkan Engkau. Nah, setelah saya ngomong begitu, saya merasakan satu damai sejahtera, sukacita hati saya, ketenangan yang luar biasa. Lampu kamar saya langsung saya matikan. Perasaan takut itu lenyap, hilang semua. Akhirnya saya bisa tidur. Ya lumayan pulas gitu. Nah, besok paginya kumat lagi saudara, penyakit. Badan saya terasa dingin, kaki saya sudah dingin, semuanya dingin. Muka saya sudah tebal, rasanya tebal semua. Kaki saya dingin, wah, apa saya mau lewat lagi? Saya ambil satu kesimpulan lagi, saya ambil keputusan, saya duduk, saya berdoa lagi. Saya berdoa. Saya teriak sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan. Saya teriak begini saudara. Nah, saya sebut nama saya. Stephen mati bukan karena COVID gitu, tapi Stephen mati karena dirajam batu. Saya bilang gitu. Ya kalau ngomong ngaco ya gak ngaco, tapi saat saya ngomong itu memang ada sukacita saudara. Ada sukacita, ada kekuatan lagi. Tiba-tiba kaki saya terasa ada aliran panas, anget gitu, dan lenyap saudara. Dan kemudian
perasaan itu, sukacita itu, saya benar-benar mengalami satu pemulihan. Karena COVID, hati saya dipulihkan. Karena COVID, saya bisa mengucap syukur. Karena COVID, saya mulai dekat sama Tuhan. Tiap pagi, biasanya putus-putus, bolong-bolong. Sekarang setiap hari, tiap pagi jam 4, saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengucap syukur. Saya pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Dan bisa ngelewatin masa-masa kritis COVID itu. Dan puji Tuhan, saya sembuh, saya negatif dari COVID tersebut. Karena semuanya bukan karena kekuatan saya, bukan karena obat-obatan, tetapi Tuhan menolong saya melalui obat-obatan yang saya minum. Demikian kesaksian saya, dan saya memberi satu kesaksian keyakinan pada teman-teman yang isoman atau yang sedang kena COVID. Jangan takut, sukacita. Semakin saudara takut, akan mengalami kesesakan. Karena saya juga mengalami waktu saya takut, saya nangis, bukan semakin enak, tapi semakin sesek, semakin sulit bernafas. Lebih baik saudara saat mengalami penyakit COVID, saudara bersukacita, saudara mengucap syukur. Saya yakin Tuhan tolong saya, juga Tuhan menolong saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saat ini kita mau sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita. Buat doa-doa yang sudah masuk, kita mau sama-sama doakan saudara-saudari seiman kita. Kita percaya doa orang yang benar adalah besar kuasanya. Amin. Kita doakan dengan penuh percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak, saat ini kami datang menghadap hadirat atas suci-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat Bapak Evangelis Stephen Tuhan. Engkau yang memberkati dan melindungi beliau dalam segala pelayanannya Tuhan. Diberkati keluarganya Tuhan. Dan untuk kesehatannya Engkau yang memulihkan secara sempurna Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidupnya. Engkau memberkati mereka dengan dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga terus berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Ari Nugroho Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Kau berikan hikmat, pimpinan, tuntunan Tuhan, kasih karunia, anugerah, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga terus berdoa buat keluarga Ibu Berta Pondok Cabe Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kesehatan, Engkau Allah yang memberikan kekuatan, Engkau Allah yang memberkati anak-anaknya, Engkau Allah yang menjaga, melindungi dengan luar biasa. Dimanapun dia berada, Engkau pakai dia dengan ajaib dan dahsyat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kembali juga Tuhan kami terus berdoa buat Bapak Pendeta Robi Tandaki Tuhan, Gembala Gunung Tabor Ministry ini Tuhan. Engkau berikan hikmat, tuntunan, pimpinan-Mu Tuhan. Juga Tuhan, di dalam pengembalaan Gunung Tabor Ministry ini Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Raja. Engkau Allah yang membimbing, memimpin kami Tuhan, sehingga Tuhan kehidupan kami memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan membawa banyak jiwa-jiwa untuk datang kembali kepada Tuhan oleh karena kasih karunia anugerah-Mu Bapa. Bapak terima kasih Bapak, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Kembali kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Bima Sulistyo Tuhan, yang ada di Pamulang Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya, dan apapun yang lakukan kerjakannya di masa tuanya, Engkau yang membuat berhasil. Engkau Allah yang menyertai dia, membimbing, memimpin dia. Terima kasih banyak Bapa. Dan saat ini Tuhan kami terus berdoa buat bangsa negara kami Republik Indonesia. Kami mengucap syukur buat bangsa kami, bahwa bangsa kami adalah bangsa yang mengasihi Tuhan. Bangsa kami bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang dilindungi, disertai oleh Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan dan Raja bangsa ini. Kami berdoa buat bangsa ini, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Menteri, Anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri Tuhan, Eksekutif, Yudikatif, Legislatif Tuhan, berkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya ada kemuliaan Tuhan tengah-tengah bangsa ini. Ada zaman lawatan Tuhan yang dahsyat di akhir zaman ini buat Indonesia. Indonesia menjadi terang, Indonesia menjadi berkat, Indonesia menjadi kesaksian Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur buat damai sejahtera-Mu, buat shalom-Mu atas Indonesia Tuhan. Anugerah-Mu nyata buat Indonesia, rahmat-Mu nyata buat Indonesia. Bapa kami mengucap syukur, Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Engkau Tuhan kami yang ajaib. Dan juga Tuhan saat ini kami berdoa Tuhan buat siap sahabat-sahabat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Buat mereka yang sedang bergumul Tuhan di dalam persoalan apapun yang mereka hadapi, sakit penyakit kah, keuangan kah, keluarga kah, hubungan kah, apapun Tuhan.
Kami tahu ini adalah masa-masa yang berat buat setiap kami, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu. Bersama dengan Yesus kami sanggup. Kami melihat kemenangan di depan kami, dan kami percaya kami akan keluar lebih daripada pemenang, karena Engkau Tuhan yang mengajar, membimbing, memimpin setiap kami. Dan kalau saat-saat ini Tuhan kami mengalami Tuhan masa-masa yang tidak baik buat kami, biar di dalam masa-masa yang tidak baik ini Tuhan, tetapi kami memiliki respon yang benar, respon yang tepat Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat belajar kebenaran-kebenaran, kami dapat belajar hukum-hukum-Mu Tuhan. Justru pada saat kami mengalami masalah, persoalan, pergumulan, apapun itu Tuhan, semakin berat, semakin kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kami makin mencintai dan makin mengasihi Tuhan, dan kami semakin melihat, mengenal pribadi Tuhan di dalam masalah yang kami hadapi. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur, ada berkat, ada damai, ada sukacita yang Kau anugerahkan buat setiap kami. Mari saat ini kami akan terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama-sama arahkan hati kita, angkat tangan kita. Kiranya berkat yang besar dari Bapa yang mengasihi setiap kita, kasih karunia dalam Putra Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang masih dengan Roh yang Kudus membimbing, memimpin setiap kita saat ini, esok, dan kekal sampai selama-lamanya, sampai Engkau kembali menjemput kami Tuhan yang permai. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami rindukan menantikan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita juga diberkati dengan pujian penyembahan, dan juga ada beberapa kesaksian yang seringkali kita dengarkan, yang dapat kita dengarkan di dalam program Voice of Hope, Suara Pengharapan. Mengucap syukur buat Tuhan Yesus yang luar biasa buat setiap kita, amin. Dan saat ini kalau Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih rindu untuk menyampaikan permohonan doa, bisa langsung menuliskannya kepada komen yang ada di YouTube, atau dapat mengirimkannya melalui card center yang tertera pada layar, di mana kami tim dari Gunung Tawar Ministry akan terus mendukung dalam doa. Setiap doa-doa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih kirimkan pada kami, dan kami percaya ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada terobosan yang luar biasa. Demikian pula dengan Bapak Ibu yang ingin menabur dalam bentuk kesaksian, ucapan syukur, apapun itu, bisa menghubungi call center yang ada di layar, sehingga kita sama-sama boleh menjadi satu tim di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan namanya, bahkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih buat setiap apapun yang sudah Bapak Ibu Saudara-saudari lakukan, baik dukungan doa pada setiap kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan membalaskannya berlipat kali ganda. Terima kasih, haleluya, puji nama Tuhan.